saya kira hari ini kenapa tor yang diberikan kepada saya itu kemudian mahasiswa disebut sebagai yang paling merana, iya karena mungkin kita secara fisik dan psikis kita belum siap. Ya kita baru saja merayakan tahun baru yang gembira, tahun kembar 2020. Tapi 1-2 bulan kemudian kita harus dipaksa untuk mengurung diri, sampai banyak memes yang ada di luar, banyak binatang mengejek manusia di dalam rumah dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman juga dapat itu. Tapi yang ingin saya katakan kepada teman-teman adalah ya kita harus siap dengan segala kondisi. Hari ini WHO menyebutnya sebagai the new life, the normal, the new life, hidup baru gitu. Kita harus hidup baru dengan cara-cara yang normal. Jadi kita harus the normal new life. Kita harus kita mau nggak mau kita ini harus hidup dengan normal, tetapi dengan cara yang baru gitu. Misalnya cara yang baru kalau mahasiswa ya hari ini kita belajar dengan dengan fasilitas teknologi, kita belajar dengan teman dan sebagainya, kita diskusi di WA, kita diskusi di Google Meet seperti ini dan sebagainya. Ya kita harus memulai dengan ya ini hidup normal pasca corona gitu. Jadi ini hidup ini yang harus kita persiapkan dengan baik. Jadi kita harus mempersiapkan hidup yang normal, tetapi mungkin agak berbeda dengan sebelum pandemi, sebelum ada COVID-19. Yang kedua yang mungkin hari ini agak berat bagi mahasiswa dan saya sebagai mantan kemahasiswaan sampai hari ini pun saya masih banyak disambati oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Misalnya terkait dengan UKT. Apakah kemudian kampus tidak memberikan ruang bagi mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT? Oh, saya kira UNY ini kampus yang sangat merakyat menurut saya. Sependek pengetahuan saya, sependek saya bekerja di UNY kurang lebih 8 tahun, 9 tahun ini. Jadi UNY sangat membuka luang lebar bagi mahasiswa yang mungkin terdampak, bagi mahasiswa yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan. Kemarin ada 2 mahasiswa saya di Ilkom, mahasiswa baru itu bukan semester 2 seperti Anda ya, bukan. Tapi benar-benar new student gitu, dari dia lulus SNBTM tapi karena tidak bisa bayar akhirnya saya lobby ke rektorat, gimana bisa nggak dapat bisa nyicil gitu. Oh ternyata rektorat membuka ruang yang luar biasa. Jadi saya kira ada banyak hikmah di balik peristiwa COVID-19. Salah satunya kita belajar bagaimana menggunakan teknologi informasi dengan baik, dengan bijak. Yang kedua kita sekarang orang kan LOMO. LOMO itu apa? Dermawan lah saya kira hari ini. Apapun yang kita punya saya kira banyak diberikan oleh orang. Ya dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Jadi untuk masalah bagaimana apakah mahasiswa hari ini merana, ya saya kira tinggal bagaimana kita melihat perspektifnya. Gitu. Bagaimana kita melihat betapa corona pasti menimbulkan kesedihan, ya pasti. Tapi bagaimana kita menganggap kesedihan itu sebagai sebuah kegembiraan. Nah ini yang saya kira teman-teman perlu pikirkan bersama. Jadi jangan kita berlarut dengan kondisi kesusahan, karena di dalam setiap kesusahan pasti ada jalan kemudahan gitu kata Allah. Nama al-usri yusran. Jadi satu kesulitan itu pasti minimal ada 2 jalan kemudahan. Jadi kesulitan itu hanya 1, kemudahan itu mesti 2, mesti jamak. Jadi saya berharap teman-teman hari ini ya merana boleh lah, tapi jangan berlarut-larut. Misalnya kalau nanti belum bisa bayar UKT ya segera konsultasi ke PA, penasihat akademik, konsultasi ke bagian kemahasiswaan, konsultasi kepada Kajur, ke Kaprodi, ke Sekprodi. Ya, saya kira mereka akan mencarikan jalan keluarnya. Jadi saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan hari ini, dan mahasiswa hari ini terakhir yang saya sampaikan punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab intelektual, punya tanggung jawab the action kata Hannah Arendt. Kita punya tindakan di mana kita bisa kampanye sosial,
agar masyarakat semakin paham, semakin tahu bagaimana COVID-19 ini. Kita juga bisa ikut pendampingan. Ada kakak tingkatmu Mas Akbar kalau tidak salah namanya, Akbar Bintang. Anda masih kenal kakak tingkatmu angkatan tahun berapa Bintang itu ya. Sekarang dia mendampingi masyarakat di Bantul. Yang kemarin saya dapat datanya di sana ada sekitar 500 kepala yang 200 sekian itu memang tanpa pekerjaan. Jadi mereka benar-benar butuh bantuan. Dan Bintang ini kakak tingkat Anda, saya lupa dia semester 8 atau semester 9 sekarang ya. Itu mendampingi di sana. Kemarin dia WA saya. Ya, saya carikan jejaring yang saya punya untuk membantu meringankan dia. Ini kerja-kerja mahasiswa yang luar biasa. Ini kerja-kerja kemanusiaan yang luar biasa. Saya kira dengan ini kalian tidak akan pernah merana. Kalian akan dikenang oleh sejarah bahwasanya Anda akan menjadi pahlawan COVID-19. Anda akan dikenang oleh masyarakat sebagai orang yang dermawan. Anda akan diingat oleh catatan sejarah panjang bahwasanya ada dulu mahasiswa pendidikan sejarah yang turut serta di dalam proses proses kembali bangkit melawan COVID-19. Saya kira itu catatan dari saya Mbak Ardini. Mungkin nanti Mas Faras punya perspektif mahasiswa, ini kan perspektif saya sebagai dosen ya. Mungkin saya cara pandang saya ya lurus-lurus saja gitu. Mungkin nanti dari mahasiswa saya sebenarnya pengen dengar saja dari mahasiswa seberapa merana sih mahasiswa hari ini. Kira-kira itu Mbak Ardini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni MSI sebelumnya. Langsung saja kepada pembicara kita yang kedua, yaitu Saudara Faras Pradana. Silahkan kepada Saudara Faras Pradana untuk menyampaikan materinya. Monggo, Mas Faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau dijawab berarti suara saya masuk gitu. Saya kira nggak masuk. Oke, sebentar ya, saya mau menganu presentasi. Saya sedikit cerita ya terkait setelah kita kembali ke rumah, perkuliahan kembali ke rumah. Saya sendiri sebenarnya kan punya kos di Jogja. Kemudian rumah saya juga cuma di Kulon Progo, jaraknya tidak lebih dari 1 jam. Nah, setelah saya kembali ke rumah, dalam artian perkuliahan di rumah, saya sekitar setiap 2 minggu sekali pasti ke Jogja. Saya punya usaha buku daring dan itu harus saya urusi bersama teman-teman saya. Jadi kalau Pak Beni tadi mengatakan dia 2 bulan di rumah terus, saya itu kesempatan saya curi-curi untuk merasakan beginilah modernitas yang sesungguhnya, dampak besar dari modernitas, di mana kesepian itu akhirnya tidak terjadi dalam relung sukma saya, tapi pada luar diri saya, kepada keadaan di sekitar. Nah, sebentar saya mencoba memunculkan presentasi saya, tapi tidak muncul-muncul. Anda harus memberikan. Mungkin bisa sambil dibaca aja, Mas Faras. Oh ya. Saya sudah menyiapkan presentasi sebenarnya. Ada 3 pembahasan yang pengen saya bahas, tapi kemungkinan tidak akan cukup waktunya. Nanti moderator silakan memotong saya jika waktunya kelewat. Saya ya, baik. mengontrol apa yang ingin saya ungkapkan. Pertama, saya pengen membahas tentang proses memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam konsep untuk memenuhi kebutuhannya sebagai mahasiswa. Kemudian di sini saya juga menulis mahasiswa mabuk gawai. Saya sudah menulis kolom juga sebenarnya. Kemudian ketiga, UKT dan problem ekonomi orang tua. Nah, ini kan yang sering dibahas. Tapi saya pengen membahas ke urusan yang pertama, yaitu bagaimana mahasiswa setelah perkuliahan jarak jauh ditetapkan 2 bulan yang lalu, kita kembali ke rumah dan bagaimana kita akhirnya membentuk kembali perkuliahan itu agar berjalan lancar. Nah, di sini saya memakai hierarki kebutuhannya Abraham Maslow. Dimulai dari fisiologi, aman dan nyaman,
cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan kemudian aktualisasi diri. Nah, bagaimana teori ini diterapkan kepada proses kita membentuk kebutuhan-kebutuhan kita. Saya mulai dari yang pertama, yaitu fisiologi. Setelah perkuliahan jarak jauh, kita akan kehilangan hal-hal paling dasar, yaitu ruang kelas, di mana di situ kita tanpa menghubungi dosen pasti bertemu di situ dengan jadwal. Kita kehilangan jadwal, kita kehilangan ruang kelas yang nyata. Nah, kehilangan itu harus kita bangun dengan online tentu saja, yaitu dengan menghubungi dosen, menghubungi kawan-kawan, dan akhirnya membentuk ruang kelas. Nah, itu kebutuhan pertama kita akhirnya tercapai, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan mendasar agar kita mencapai proses aktualisasi diri yang akan saya jelaskan nanti kemudian. Setelah ruang kelas terbentuk, semua orang sudah tahu, semua orang sudah masuk ke dalam ruang kelas itu. Kemudian kita membutuhkan yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Nah, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman ini kan bagaimana kita hadir di kelas untuk mengamankan presensi kita, agar kita nggak diabsen dan tidak dianggap alfa. Karena kita sebagai mahasiswa kan butuh minimal 4 absen atau memenuhi 75% presensi kita. Itu kebutuhan rasa aman. Jadi kita selalu siap siaga untuk absen. Setelah absen, kemudian yang ketiga, cinta dan rasa memiliki. Nah, kebutuhan ini hadir dalam bentuk feedback dari dosen dan teman-teman. Bagaimana ruang kelas itu hadir bukan sekedar ruang kelas, tapi di mana interaksi saling memahami antara mahasiswa yang katakanlah agak tertekan di dalam rumah, kemudian oleh dosen tugas-tugas itu dikurangi atau tugas-tugas itu mempunyai waktu yang panjang, waktu untuk mengerjakannya sangat panjang. Itu akhirnya rasa memiliki datang. Setelah rasa memiliki itu datang, kemudian muncullah harga diri bahwa mahasiswa itu dihargai oleh dosen. Bagaimana kondisinya begini yang terbatas di dalam rumah, akhirnya dihargai. Begitu pula mahasiswa yang menghargai dosen. Kadang dosen sudah menyiapkan presentasi, menyiapkan materi, tapi kemudian banyak mahasiswa yang akhirnya tidak menanggapi materi tersebut dan hanya membiarkan. Dan ini banyak sekali terjadi. Nah, disinilah proses menghargai antara mahasiswa ke dosen dan dosen ke mahasiswa terjadi. Proses itu adalah proses keempat, yaitu proses menghargai diri itu. Nah, kemudian puncaknya adalah aktualisasi diri. Dalam hal ini, ketika kita sudah mau membentuk ruang kelas daring yang baru, kemudian kita hadir tepat waktu, presensi kita full, kemudian kita kemudian dosen memberi materi dan kita menanggapi, hadirlah rasa cinta antara mahasiswa dan dosen, kemudian saling dihargai itu juga timbul. Pada akhirnya puncaknya adalah nilai atau IP yang memuaskan. Tentu saja kita tidak ingin setelah kita membentuk susah-susah mengorbankan kuota untuk kuliah mengerjakan tugas, kita mendapat nilai yang kosong. Tentu saja akhirnya adalah nilai itu penting juga untuk mahasiswa. IP semester, IPK, kemudian untuk wisuda. Nah, kebutuhan inilah yang kita alami kemarin dan kita sedang berproses. Kita sebentar lagi sudah memasuki akhir perkuliahan dan apakah kita akan sampai pada puncak aktualisasi diri itu atau tidak, yaitu nilai kita memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Nah, semoga kawan-kawan nanti bisa paham terkait apa yang saya sampaikan. Mungkin kalau nanti yang bagian materi ini kurang jelas bisa
bisa ditanyakan dan kita bisa diskusikan kembali. Nah, kemudian saya menyoroti tentang ini, mahasiswa yang mabuk gawai. Saya sudah menulis kolom yang enggak terlalu panjang, tapi nanti saya serahkan kepada kawan-kawan. Nah, tapi saya pengen membahas tentang UKT ini sebenarnya. Ini yang selalu jadi problem. Saya sendiri kan secara keorganisasian di universitas tergabung dalam Sospol BEMFIS. Nah, saya ingin cerita kemarin antara BEM itu menjalin kerjasama untuk menjaring aspirasi, terutamanya mencari jejak data apa sih perubahan ekonomi yang terjadi kepada mahasiswa setelah pandemi ini. Nah, hari ini rilisnya udah keluar dan dibarengi surat edaran dari pusat terkait pembiayaan kuliah untuk semester depan. Nah, pembiayaan ini kan seperti yang disampaikan press release. Nanti kawan-kawan bisa mencarinya terutama di Instagramnya BEM UNJ. Nah, terkait pembiayaan UKT semester depan ini kan bisa didiskusikan dengan pihak rektorat. Dan terutama kan ketakutan terbesar dari mahasiswa ini kan dengan melihat kondisi UNJ yang sedang membangun kampus di Gunung Kidul, ini sesuatu yang jangan-jangan untuk membangun kampus itu UKT kita tetap dipaksakan. Nah, sebenarnya saya nggak bisa berbicara terlalu apakah UKT ini penting atau tidak, karena saya sendiri tidak merasakan membayar UKT. Ini problem yang dimiliki kawan-kawan yang membayar UKT nanti. Nanti ini juga bisa kita diskusikan. Nah, saya akan sedikit juga, mungkin waktunya masih ada, soal mahasiswa yang mabuk gawai ini. Ya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, mahasiswa seperti mendapatkan beban tambahan. Beban tambahan itu terjadi karena beberapa pertemuan perkuliahan untuk mata kuliah tertentu oleh dosen diganti menjadi mengerjakan tugas. Kemudian kita kesulitan mencari sumber untuk mengerjakan tugas, jadwal perkuliahan yang tidak pasti, dan ruang kuliah daring yang selalu berpindah. Sebab antar mata kuliah kadang-kadang berbeda materi, bahkan dalam satu mata kuliah medianya bisa berganti-ganti. Dan beban tambahan terakhir adalah menuntut konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, sebagai mahasiswa itu saya rasakan setelah perkuliahan jarak jauh. Nah, bagaimana mabuk gawai ini bisa kita rasakan? Selama karantina tentu saja media sosial mempunyai peran besar ya untuk menghubungkan kita dengan dosen. Kemudian interaksi kita juga dilakukan di media sosial. Nah, di sini saya menggambarkan seperti ini. Seorang mahasiswa yang punya jadwal. Maaf, tolong selain pembicara, mikrofonnya harap dinonaktifkan dulu ya. Tolong itu Mbak Siti Rohana dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Itu Mbak Siti Rohana, tolong ya, mikrofonnya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Kok balik lagi ya? Bentar. Oke, lanjut aja. Mas Farah, silakan. Oke. Nah, kita selama pandemi ini kan mengalami surplus penggunaan gawai
yang lebih lama. Saya gambarkan sebagai berikut dengan kondisi saya sebagai mahasiswa. Saya punya jadwal perkuliahan pada hari tertentu, kemudian saya menanyakan kepada kawan-kawan, jam berapa perkuliahan akan dimulai. Kenapa saya menanyakan itu? Karena kita belum menemukan jadwal yang pas antara saya dengan dosen. Itu terjadi pada saat awal-awal perkuliahan jarak jauh ditetapkan. Kemudian karena mungkin saya menanyakannya terlalu pagi, kawan-kawan masih tidur. Saya masih memantau smartphone saya, berharap kawan saya segera membalas agar apa yang menjadi keharusan saya untuk berkuliah itu segera terlaksana. Nah, ternyata kawan-kawan saya sendiri tidak tahu kapan jadwal itu akan dilaksanakan perkuliahan. Setelah teman-teman yang lain juga menjawab hal yang serupa, tidak tahu. Kemudian saya bertanya langsung kepada dosen, jam berapa enaknya berkuliah? Si dosen kadang-kadang membalas dengan mengatakan, silakan dirembuk bersama kawan-kawan saya lagi. Maka saya pun berembuk dengan kawan-kawan saya lagi untuk menentukan perkuliahan kapan dimulai. Nah, kawan-kawan bisa bayangkan, dari bangun tidur sampai perkuliahan saya dimulai, sangat berkemungkinan bahwa saya selalu berada di dekat gawai, di dekat smartphone, hanya untuk memantau perkuliahan itu kapan dimulai, agar tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu juga dapat tertunaikan. Nah, surplus penggunaan gawai, total kita menggunakan gawai, ini ditambah faktor-faktor lain. Ternyata di antara kita melaksanakan perkuliahan daring, itu kita seringkali melakukan hal-hal untuk menghibur diri. Nah, misalnya membuka aplikasi media sosial yang lain, Instagram, YouTube, bahkan kita bermain game. Nah, persoalan mabuk gawai ini, mabuk gawai berbeda dengan pubbing, kawan-kawan. Saya selipkan sedikit. Pubbing adalah menggunakan gawai di depan orang-orang lain. Misalnya kalian nongkrong, tapi kalian bermain gawai. Nah, itu pubbing. Nah, ini berbeda. Ini mabuk gawai ini surplus penggunaan smartphone di atas rata-rata orang normal. Dan ini terjadi di saat pandemi, terutama terjadi pada diri saya. Mungkin kawan juga merasakannya. Nah, surplus atau mabuk gawai ini terjadi karena di situ ada ketakutan agar kita tuh tidak merasa kesepian, tidak merasa takut, terutama takut kita terlewat perkuliahan, dan itu sering terjadi. Kemudian kita takut kesepian, kesendirian karena kita sudah berada di rumah, apalagi kawan-kawan yang ada di kos. Bila kita tidak menengok dunia luar, rasanya itu sendiri, rasanya merasa kesepian. Itu ada tekanan-tekanan yang muncul karena work from home tadi. Nah, dampak dari mabuk gawai ini, saya belum baca artikel yang lain, tapi dampak yang saya rasakan, ketergantungan itu sangat besar. Saya sehari bisa menggunakan gawai 3/4 dari 24 jam. Nah, itu dampak yang paling buruk sih. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait perspektif mahasiswa dan apa yang saya rasakan segitu dulu. Nanti kawan-kawan bisa menanggapi, tentu saja banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Faras Pradana yang telah menyampaikan materinya. Baik, sekarang ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan ini akan dibuka 2 termin dengan 1 termin 2 penanya. Format untuk bertanya, silahkan menulis nama dan asal instansi di kolom pesan. Setelah itu, moderator akan memilih. Monggo silahkan yang ingin bertanya.
Itu Roni mau tanya, Din, Iya. anak Oh pendidik ya, baik. fotografi. Mungkin ada lagi biar sekalian ditampung. Oke, karena masih ada Mas Roni aja, ya sudah. Langsung saja kepada Saudara Roni, silahkan. Baik. Sebentar, ini saya konekkan dulu ke yang ke PC dulu. Saya oke lah, seperti ini aja. Jadi kalau menurut saya ini, entah ini menanggapi, lebih tepatnya bukan untuk bertanya, diperbolehkan ya menanggapi. Ya, silahkan. Iya, baik, silahkan. Baik, jadi seperti ini. Jadi terkait perkuliahan itu kan sebenarnya kita untuk daring sebenarnya UNY itu sudah menyiapkan banyak sarana prasarana. Jadi kalau misal dikatakan adanya tadi itu ada permasalahan yang seperti Mas Faras tadi, ada berbagai hal, permasalahan problem harusnya bisa seperti ini di kegiatan biasa, tetapi jadi tertunda semuanya. Menurut saya itu jelas semuanya tertunda, tetapi itu bisa di lain waktu juga, atau mungkin bisa dilakukan secara daring. Contohnya seperti itu. Misal itu untuk tugas-tugas atau pekerjaan itu bisa dilakukan secara daring. Saya sendiri untuk saat ini juga bekerja, sehingga saya juga melakukannya itu juga secara daring, karena saya juga membuat peta dan lain sebagainya. Kemudian terkait perkuliahan, terkait mabuk gawe atau tidak, tadi menggunakan gawai itu sampai 3/4 hari, menurut saya itu juga itu tergantung dari setiap individunya juga, Mas Faras. Kalau dari saya sendiri, karena saya salah satu yang mengkoordinator perkuliahan online di kelas saya sendiri, saya sudah siap juga. Jadi nanti untuk perkuliahan itu juga ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Jadi jadwal yang seperti kita real time itu seperti apa, maka itu seperti pada biasanya itu kan sudah ada jadwalnya. Sehingga kita sesuaikan dengan jadwal perkuliahan online juga, sehingga kita bisa menentukan waktunya seperti itu. Dan kebetulan juga untuk dosen di prodi saya di pendidikan geografi itu cukup memahami, sehingga waktunya dimulai jam berapa maka akan selesai jam berapa. Selanjutnya untuk tugas juga, karena kemarin di geografi juga sudah dibuat kajian di minggu-minggu awal, sehingga untuk tugas juga sudah disesuaikan dengan tugas tidak terlalu berat seperti itu. Selanjutnya untuk terkait masalah mabuk gawai tadi, individu itu mengaturnya sendiri, misal alarm seperti apa itu. Jadi kan sudah ada. Jadi itu sudah ada koordinatornya juga seperti itu. Jadi tidak perlulah harus memandangi gawai selama terus-terusan seperti itu. Karena saya tahu untuk teman-teman semua pasti memiliki hal yang demikian, dan Bapak Ibu dosen juga memiliki kesibukan lainnya, sehingga Bapak Ibu dosen juga akan berusaha untuk menyesuaikan dengan jam perkuliahan pada umumnya, seperti maksudnya itu seperti jadwal-jadwal sebelumnya seperti itu, sehingga harapannya nanti juga jika dilakukan online itu bisa real time juga. Jadi itu tadi, selain itu untuk meningkatkan perkuliahan ya, kita untuk perkuliahan diusahakan juga kita untuk misal kita menggunakan video call seperti itu, atau Google Meet, atau di Blue Button UNY-nya, itu kita tetap menggunakan atribut yang sopan dan rapi. Kita memang physical distancing, tapi jangan lupa kita tetap punya adab ketimuran yang harus dijaga seperti itu. Sehingga itu akan membantu kita untuk berkuliah seperti itu, Mas Faras dan teman-teman. Selanjutnya untuk masalah gawe tadi ya, itu tadi disesuaikan dengan individu masing-masing. Seperti itu. Oh ya, cukup kepada Mas Roni. Mungkin Ya, dari Saudara Faras ingin menanggapi tanggapan dari Mas Roni. Oh ya, terima kasih Mas Roni, lama nggak bertemu kita. Ya terkait
penggunaan gawai ini memang sesuatu yang di awal perkuliahan, terutama perkuliahan jarak jauh, ini sesuatu yang membutuhkan waktu banyak karena butuh koordinasi yang lama. Ya, akan bagus tentu saja kalau memang kita punya jadwal-jadwal yang tetap dan konkret dan dipatuhi semua anggotanya. Nah, tapi kadang-kadang sebagai manusia dan apalagi di rumah, dengan kita kalau kita di rumah seolah-olah kita malah merasakan libur. Yaitu terkoordinasi diri sendiri memang penting sih. Itu juga yang akhirnya saya rasakan kenapa jam belajar saya pun bolak-balik gitu, akhirnya agak kacau. Dan terutama soal surplus penggunaan waktu ini selain jadwal, kemudian yang penting itu bahwa gawai ini menghadirkan sesuatu yang menghibur kita. Terutamanya banyak hiburan yang bisa kita peroleh dari gawai. Misal YouTube atau Netflix ya. Kita bisa nonton film. Nah, itu kan hiburan-hiburan yang kita butuhkan untuk mengurangi kejenuhan selama di rumah itu. Karena mungkin ini yang saya rasakan, nggak tahu kawan-kawan yang lain bagaimana. Saya tidak ada yang saya lakukan kecuali bangun, tidur, makan, pas tidak puasa, kemudian mandi, baca buku sebentar, kemudian pakai gawai lagi. Saya nggak terlalu banyak melakukan aktivitas yang lain selain itu. Ya, itu memang koordinasi masing-masing dan bagaimana di rumah kita berusaha untuk menjaga agar kita itu tetap hidup, katakanlah begitu, agar kita sehat secara mental. Karena di rumah, selama di rumah ini kesehatan mental kita, mungkin kawan-kawan banyak yang sudah bisa mengelola mental kawan-kawan, berarti itu baik. Kalau saya sendiri, saya masih sulit untuk mengolah kesehatan mental saya, sehingga banyak hal-hal yang akhirnya mengganggu kesehatan mental saya. Tiba-tiba saya drop, kemudian saya nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Roni atas tanggapannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Faras Pradana. Bagaimana jawab tanggapan dari Mas Roni? Cukup? Baik, saya akan sedikit menanggapi lagi. Bagaimana Mbak ini dibolehkan? Ya, silakan. Jadi sebenarnya untuk tadi itu memang untuk kesehatan mental memang jelas itu. Sedangkan untuk kesehatan mental kita punya yang namanya pengaturan psikologis diri sendiri. Jadi dengan kita terbiasa juga itu mempengaruhi bagaimana aktivitas kita juga seperti itu. Jadi misal kita melakukan aktivitas itu seperti apa, itu sudah kita pikirkan plan A, plan B, plan C, kemudian ada kita bisa memprediksi adanya hal ini, jika kita melakukan ini, kita akan memprediksi ini. Nah, itu akan membuat kita tidak jenuh dan itu akan membuat kita tuh semakin nyaman saja di rumah seperti itu. Jadi mindset mahasiswa itu untuk menganggapnya itu sebagai liburan atau enggak, itu kembali lagi kepada individu. Selanjutnya untuk tadi masalah gawe tadi juga masih saya ingin menginformasikan bahwa sebenarnya setiap smartphone atau gawai itu sebenarnya sudah dibekali dengan fitur yang fokus mode. Jadi kita bisa menyesuaikan mana saja aplikasi-aplikasi yang tidak bisa kita gunakan saat kita sedang fokus. Nah, saya sendiri tadi menggunakan fokus mode itu untuk menonaktifkan seperti Instagram, kemudian permainan yang ada di gawai dan lain sebagainya, sehingga itu kita akan lebih fokus dalam mengerjakan atau sedang berdiskusi. Seperti saat ini saya sedang menggunakan fokus mode, jadi ada aplikasi yang berjalan itu hanyalah Google Meet dan juga WhatsApp saja. Selain itu saya nonaktifkan atau saya pause sementara. Jadi itu adalah fokus mode. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa diekspor juga fungsinya seperti itu. Dan untuk membuang rasa jenuh dan sakit mental, mungkin mental sick di sini yang saya maksud tuh kayak kita stres, boring dan lain sebagainya. Mungkin kita kegiatan-kegiatan itu banyak yang bisa kita lakukan, seperti mungkin di rumah, dan juga nanti bisa bersosialisasi di sini kita bisa, maksudnya tuh dalam
hal seperti ini, memang sih akan meningkatkan penggunaan kuota kita, tapi di situ kita akan mengurangi stres kita. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan hobi kita, misal membaca buku, kemudian bisa memasak, dan lain sebagainya. Jadi itu kan membuang rasa jenuh kita, seperti itu. Demikian dari saya, cukup mungkin. Oke, terima kasih kepada Mas Roni. Nah, itu tadi tanggapan dari Mas Roni ya. Ini untuk menyingkat waktu. Silahkan untuk satu penanya lagi di termin pertama, dipersilahkan. Jika ada yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi, monggo. Ayo, apakah ingin menanggapi lagi? Mungkin kalau belum ada, saya ingin Pak Beni untuk coba untuk menanggapi tadi pernyataan dari Mas Roni. Mas Roni kan memberikan solusi untuk supaya kita tetap fokus pada satu pada satu aplikasi saja saat perkuliahan daring supaya apa yang disampaikan oleh dosen atau apa ilmu yang disampaikannya itu bisa masuk ke kita gitu. Silahkan, mau Pak Beni. Makasih Mbak Dini. Sebelum saya menanggapi itu, sebenarnya saya belum dapat gambaran yang agak komprehensif. Itu sebenarnya problem teman-teman hari ini atau apa sih? Selain tadi si Farah sebutkan ada persoalan UKT, pembelajaran daring. Sebenarnya yang paling esensial dari kemudian teman-teman membuat diskusi ini sebenarnya yang paling teman-teman rasakan yang paling berbeda, dan itu menguras emosi, menguras stamina sehingga Anda merasa merana, itu sebenarnya apa sih? Mungkin kalau dari saya ya Pak ya. Silakan Din. Kalau dari saya itu dari tugasnya yang pertama, karena kuliah online ini bukan memberikan kita pengetahuan, maksudnya kayak dosen ya mungkin menyampaikan materi tentang ini, tapi langsung dikasih tugas gitu loh Pak, maksudnya tugas itu justru yang membuat kita tuh kebingungan, ini tuh dasarnya apa, tentang apa, seperti itu sih yang paling bikin saya semester 2 ini kayak saya nggak dapat apa-apa gitu. Oke. Monggo Pak Beni. Itu ya, jadi memang ini ya tadi saya sebutkan, ini kita sedang di periode culture shock dari tadi saya katakan, dari pembelajaran yang tatap muka menuju pembelajaran daring. Jadi tidak semua dosen, tidak semua pendidik hari ini belum begitu paham sebenarnya esensi pembelajaran daring itu apa. Yang paling mudah memang pembelajaran daring itu yang memberikan tugas. Ya alhamdulillah di kelas saya tidak ada tugas tambahan selain apa yang sudah disepakati di awal semester. Saya kira di kelas saya tidak ada tambahan selain itu. Dan ya ini yang kadang-kadang saya guyon juga sama beberapa dosen. Ini pembelajaran daring kok malah membuat stres orang, ini kan kita jangan-jangan kita dosa juga hari ini. Ya saya juga, dosen juga cari format, karena mungkin ada banyak dosen yang belum terbiasa dengan boro-boro kok pembelajaran daring, Mbak Dini, Mas Faras, Mas Roni, dan kawan-kawan. Dosen kan jarang-jarang juga dia setiap saat membalas WA kalian teman-teman semua. Betul enggak? Kan tidak semua dosen mau membalas WA mahasiswa, tidak mau semua dosen membalas dengan respon yang cepat. Kadang-kadang di WA hari ini mungkin dibalas minggu depan. Ya, walaupun itu sebenarnya ya kita tidak bisa menyalahkan dosen, tapi ya tidak semua dosen siap dengan perubahan yang semakin cepat hari ini. Baik, yang ingin saya tegaskan sekali lagi dalam COVID-19 adalah itu tadi si Farah sebutkan ada kesiapan mental. Ya, betul. Kesiapan mental itu utama. Makanya bagi orang yang tidak terbiasa misalnya di rumah itu seperti neraka itu, saya yakin. Kalau saya alhamdulillah saya di rumah 2 bulan, walaupun tetangga-tetangga saya bilang, Mas Beni tindak pun tinggi kok mboten nate medal gitu. Ya, saya kalau ketemu ya saya di rumah saja kok Bu, Mbah. Kalau mau ketemu saya insya Allah di rumah, insya Allah saya ada. Jadi bagi sebagian orang di rumah itu menjadi pekerjaan yang sangat membosankan. Kalau saya senang sekali saya di rumah. Saya jarang-jarang bisa hidup di rumah 24 jam seperti ini. Apalagi kalau sudah masuk kantor mulai dari jam pagi, kadang-kadang saya sampai rumah
Isya sampai kadang-kadang jam 9, jam 10. Jadi saya hari ini saya menikmati betul bagaimana suasana COVID ini menjadikan saya lebih dekat dengan keluarga. Mungkin saya lebih sering saya di rumah, saya lebih sering nongkrong bersama anak-anak saya. Yang itu saya tidak dapat di luar sana. Dan saya kira teman-teman perlu positive thinking ya, membangun sebuah kesadaran. Saya tadi si Yuval Noah Harari juga menyebut ada kesadaran baru. Kita harus siap dengan the new normal life. Kita harus siap dengan hidup normal yang baru. Ya, kalau hari ini hidup normal itu ada di rumah, ya nikmati proses itu. Kalau suatu saat nanti corona ini sudah selesai dan kita harus keluar rumah, ya udah, mari kita menikmati itu. Nah, problemnya adalah tidak hanya di Indonesia, ketika kemudian PSBB atau lockdown itu dibuka, kemudian mereka seperti keluar dari penjara gitu. Jadi ada sukaria yang sangat, yang kemudian mereka lupa bahwasanya ini kita masih dalam situasi pandemi loh. Kita harus hati-hati loh. Kita harus care dulu dengan orang lain, karena di situasi seperti ini banyak orang yang tidak punya pekerjaan dalam waktu singkat, kehilangan mata pencaharian dalam waktu sekejap dan seterusnya. Dan ini saya kira di kampus sudah sangat diantisipasi oleh banyak kampus. Ya alhamdulillah UNY masih negeri ya. Maksud saya begini, hari ini banyak kampus swasta yang mulai memikirkan atau mulai ancang-ancang kalau suatu saat ini tidak ada mahasiswanya. Kalau negeri saya kira masih aman lah. Kalau toh nanti mahasiswa di pendidikan sejarah itu drop, itu masih ada satu kelas itu. Tapi kalau swasta itu bisa jadi, kemarin saya baca tulisannya Pak Rektor Universitas Islam Indonesia, Pak siapa tuh namanya, di Republika, menyebut bahwasannya kalau pemerintah hari ini tidak turun tangan untuk mengatur, membela perguruan tinggi swasta, ya perguruan tinggi swasta ambruk, pasti ambruk itu. Karena sekarang orang mau kuliah itu mikir loh Mas, Mbak. Artinya teman-teman, saya ingin katakan kepada teman-teman, Anda sekarang punya kesempatan yang emas gitu. Tidak semua orang bisa, hari ini semakin sulit untuk kuliah, apalagi kuliah di negeri, apalagi kuliah di universitas negeri. Karena orang ya yang ditampung di universitas negeri kan hanya 30%, 70%-nya kan di swasta. Artinya Anda orang-orang terpilih. Kalau ada 10 orang, Anda 3 orang itu sekolah di negeri, 7 orang di sekolah di swasta. Artinya apa teman-teman? Hari ini Anda harus punya kepekaan lebih. Saya ingin menyebutkan, kesehatan mental itu harus dilawan dengan kegembiraan. Kita harus punya rasa kegembiraan yang luar biasa gitu. Kalau kita sedih, ingatlah, alhamdulillah saya masih kuliah di universitas negeri. Walaupun UKT-nya mungkin agak ada yang tinggi, ada yang tadi Faras nyebut nggak pernah bayar UKT karena mungkin bidik misi dan seterusnya. Tapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, Anda harus punya kegembiraan yang memungkinkan daya imun Anda itu kuat. Kegembiraanlah yang akan menjadikan Anda akan lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana. Kalau Anda merasa stres, kalau Anda punya beban yang lebih, waduh iki piye kuliah yo, nanti kuliah daring ini apakah saya dapat ilmunya atau tidak? Tadi Mbak Ardini sebut, waduh semester 2 ini ambiar aku Pak, nggak dapat ilmu. Ya, Anda harus punya kegembiraan, Anda harus punya perspektif. Hari ini ya kondisinya begini, dosen pun saya kira juga maklum. Kalau nanti masih ada dosen yang memberikan nilai Anda DE, ya kebangetan, gitu saja bagi saya. Kalau toh nanti misalnya ada mahasiswa yang akhirnya, mohon maaf, ada yang dapat nilai C atau dapat nilai D, ya itu terima saja sebagai sebuah kegembiraan gitu loh. Ya tidak ada tidak ada sebuah keberhasilan tanpa batu-batu kerikil yang mungkin akan menjadi batu sandungan bagi Anda. Jadi bagi saya, alhamdulillah saya 2 bulan betah di rumah. Saya nggak kemana-mana selama 2 bulan itu. Saya di rumah saja. Paling yang belanja istri saya juga tidak pernah ke pasar gitu. Ya saya senang-senang saja itu. Saya menikmati kondisi ini. Ya saya bisa baca lagi, saya bisa nulis. Ya alhamdulillah saya nulis. Ya walaupun tulisan saya tidak terlalu serius hari ini, tapi saya senang lah. Jadi kesehatan mental itu Mas Faras, Mas Roni, Mbak Dini dan kawan-kawan dibangun dari rasa gembira gitu. Kalau bahasa Qur'annya itu wala tahzan innallaha ma'ana gitu loh. Jangan pernah bersedih gitu loh. Allah itu selalu bersama kita gitu loh. Dan di mana posisi Allah?
Kalau ditanya di surat Al-Baqarah itu setelah perbincangan tentang puasa itu kan ini qorib kan, sesungguhnya Allah itu maha dekat gitu loh. Artinya pertolongan bagi seseorang itu sangat dekat. Tetapi seringkali pertolongan, kegembiraan itu menjadi sangat jauh karena kita tidak punya rasa, tidak punya sense of belonging, bahwasanya kita ini punya kegembiraan yang tidak dimiliki oleh orang lain mungkin. Dan mungkin kegembiraan itu juga bisa kita share kepada yang lain. Jadi saya sangat berharap bagi teman-teman yang mungkin hari ini sedang mengalami culture shock terkait dengan COVID-19, mari menumbuhkan kegembiraan di dalam diri kita. Oke lah, saya lama sekali, misalnya Faras lama sekali nggak pulang-pulang ke Progo, kemudian hari ini bertemu dengan ibu, setiap hari ketemu dengan ibu, bapak, ya itu kegembiraan. Yang mungkin dulu ketika saya kecil, saya selalu bersama orang tua, dan saya selalu tersenyum, bergembira, dan seterusnya. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita pengen kesehatan mental kita terjaga, selalulah bergembira, selalulah tersenyum. Ya, apapun yang kita hadapi, senyum saja. Apapun yang kita hadapi, bergembira saja. Kira-kira itu Mbak Dini dan kawan-kawan. Oke, baik. Berarti intinya kuncinya itu kita harus bergembira ya, Pak ya. Dan mungkin ini langsung aja lanjut ke sesi pertanyaan kedua ya, karena sepertinya di sesi pertanyaan pertama itu belum ada yang bertanya. Oh baik, ada ternyata dari Mbak Dorothea Adriana dari Pendidikan Sejarah. Monggo, silahkan Mbak Tia. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dorothea Adriana dari jurusan Pendidikan Sejarah. Menanggapi tanggapan dari Mas Roni dan Pak Beni serta Faras tadi cukup menarik ya, bahwa selama masa karantina mandiri ini kita seperti mau tidak mau harus menerima kondisi apa yang kita terima saat ini, seperti perkuliahan daring, terus kemudian terbatas untuk kemana-mana, pokoknya seperti memberikan kehidupan yang baru dari sebelumnya. Nah, saya setuju dengan pendapat bahwa kita harus bisa menerimanya dan berusaha untuk berpikir dan bersikap secara positif. Misalnya dengan menerima bahwa kita mesti bisa di rumah aja, apa-apa juga di rumah aja, kuliah di rumah aja. Itu mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka yang memiliki kehidupan baik-baik saja di rumah. Tapi tiba-tiba saya teringat dengan teman saya yang justru menjadikan rumah itu bukan hal yang menyenangkan, bukan tempat yang menyenangkan, bahwa selama ini mereka mencari istilahnya pelarian di luar. Nah, kemudian saya juga teringat bahwa ada beberapa teman saya yang tidak dapat pulang kampung, jadi terpaksa harus stay di Jogja, di kos, dengan teman-teman yang sudah pulang kampung duluan, mungkin karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, mungkin pertanyaan saya buat semua pendengar, apakah bisa kita tetap mengupayakan pikiran dan sikap positif itu meskipun kondisinya sebenarnya tidak memungkinkan untuk diri kita sendiri, atau malah kita berpikir positif itu justru memberikan tekanan tersendiri bagi kita, dan mungkin apa yang harus bisa kita lakukan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dorothea. Baik, akan saya ulangi pertanyaannya, apakah bisa kita tetap mempunyai pikiran yang positif di saat keadaan seperti ini? Dan kalaupun bisa, bagaimana caranya? Baik, silahkan. Mungkin untuk pertama kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dorothea. Monggo, mau Pak Beni dulu atau Faras dulu? Oke, saya dulu ya. Saya kok asing ya namanya Dorothea ya? Pak, saya perasaan setiap tahun ngajar di Pendidikan Sejarah. Angkatan tahun berapa, Dora? Saya angkatan 2018, Pak. Oke. Saya kok asing ya? Padahal saya 2018 kelihatannya ngajar juga Pendidikan Sejarah. Oke. Oke, salam kenal ya. Saya hampir hafal kok nama mahasiswa, tapi namamu kok saya lupa. Oke. Begini. Ada Mbak Dora tadi sebutkan mungkin ada sebagian
orang yang kemudian menganggap rumah itu tidak menjadi tempat persemaian yang baik, wah itu neraka itu bagi saya. Bahaya sekali itu kalau kemudian menganggap rumah bukan tempat kembali yang menyenangkan itu. Itu diminta suruh baca buku-bukunya Pram dulu itu Mbak, biar mereka tidak kehilangan jati diri Indonesianya itu. Pram itu kalau Anda pernah baca novelnya Pram terkait dengan kepulangan dia ke kalau tidak salah di judulnya Bukan Pasar Malam. Anda yang pernah baca Bukan Pasar Malam, bukunya Pram selain tetralogi Pulau Buru. Pram itu betapa rindunya dengan kampung Blora, itu menulis tulisan yang Nanda nanti baca buku itu Bukan Pasar Malam, tulisan Pram luar biasa. Itu saya kalau baca buku itu ini puncak eksistensi dan bagaimana Pram memaknai diri dan bersama lingkungannya dan bersama Tuhannya. Luar biasa Pram itu. Jadi dia dikisahkan Pram itu sangat rindu dengan Blora. Itu dia mengisahkan mulai dari perjalanan dia dari Jakarta dengan naik kereta api sampai dia di rumah. Dan dia di rumah yang dituju pertama kali bukan pintu tetapi sumur yang ada di samping rumahnya Pram. Artinya Pram menggambarkan bahwasannya rumah dan sumur itu adalah peradaban yang tidak akan pernah mati gitu. Dan dia sangat rindu dengan suasana kampung halaman itu. Jadi saya merasa kalau di Jakarta kemudian inilah yang eksistensi mudik yang perlu kita baca itu. Mengapa kemudian orang Jawa, orang Indonesia itu kalau lebaran nggak pulang itu ada sesuatu yang kurang. Saya kira mereka ini digambarkan dengan baik oleh Pram di novel itu Bukan Pasar Malam. Jadi dia menggambarkan betapa kereta api melaju dengan pelan menuju Blora sampai dia kemudian sampai di rumah. Nah, kalau ada orang yang menganggap rumah itu bukan persemaian yang baik, itu saya kira ada something wrong di dalam proses kehidupan mereka. Saya tidak tahu persis kenapa, atau mungkin ada yang salah di antara ada komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara orang tua dan anak. Saya tidak tahu. Tapi saya sangat berharap teman-teman yang ikut diskusi pada hari ini punya rasa rumah itu adalah surga itu. Baiti jannati, ini rumahku itu adalah surgaku gitu. Karena di rumah inilah kita mau tumbuh berkembang itu di rumah. Pendidikan pertama itu juga di rumah. Seluruh aktivitas kita mau jadi apa itu sebenarnya dibentuk karakternya di rumah. Jadi kalau kemudian rumah menjadi tempat yang tidak baik atau bukan persemaian yang subur, wah ini bahaya. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya Mbak Dora, bagaimana kemudian agar kita menjadikan rumah itu menjadi tempat persemaian yang subur? Bagi saya, perbaiki komunikasinya, perbaiki relasi antara anak dan orang tua. Mungkin ada komunikasi yang terputus, ada proses interaksi yang terputus. Kalau bahasanya Habermas, kalau sampai interaksi ini tidak terbangun, maka yang terjadi adalah frustasi. Oleh karena itu, kalau saya ditanya apa yang harus dilakukan, menurut saya yang harus dilakukan adalah proses komunikasinya diperbaiki. Entah itu oleh orang yang merasa tidak nyaman di rumah, atau orang yang merasa di rumah harus ikut serta. Kalau tadi kasusnya Mbak Dora, mungkin yang harus pertama speak up adalah orang yang kemudian dia tidak betah di rumah. Dia harus ngomong dengan anggota rumah tangga itu. Ada apa dengan rumah ini sehingga kalian tidak betah di rumah? Nah, itu harus ngomong. Pola interaksi ini, pola komunikasi interaksi di dalam rumah tangga ini penting. Kalau tidak, kacau ini rumah ini. Makanya kalau di Quran itu kan, mohon maaf saya sitir di ayat Quran itu disebutkan, bangunan rumah tangga itu bahasanya adalah kaulan karimah. Bahasanya adalah bahasa yang sangat baik. Kaulan karimah. Artinya apa? Dialog yang terbangun itu, dialog kesetaraan. Dialog yang terbangun itu kaulan karimah. Bukan kaulan ma'rufah ataupun kaulan syadidah. Kalau kaulan syadidah itu untuk pemerintah ya harus dengan kata-kata yang keras. Kalau di rumah tangga enggak. Bahasa Qur'annya adalah kaulan karimah. Bertutur katarlah, berdialoglah, berkomunikasilah dengan komunikasi yang setara. Tidak, misalnya, aku orang tua, saya paling ngerti. Enggak. Kamu anak kecil, kamu kan ngerti apa? Kamu baru makan sedikit garam, aku udah makan garam banyak. Enggak begitu. Relasi yang terbangun di dalam rumah tangga itu kaulan karimah. Kaulan karimah itu komunikasi yang setara.
komunikasi yang mau saling mendengar, komunikasi yang mau saling untuk merasakan kondisinya. Jadi kalau ada kasus seperti yang tadi Mbak Dora sampaikan, harus ada yang ngomong, harus ada speak up. Jangan malah pergi dari masalah. Karena kalau masalah kamu pergi, akan semakin datang masalah itu. Karena masalah itu harus dihadapi. Masalah itu harus dirampungkan, harus diselesaikan dengan cepat. Kalau tidak, masalah akan semakin bertambah dan Anda akan semakin frustasi. Kira-kira itu Mbak Dora dan kawan-kawan. Ya, oke. Mungkin dari Saudara Faras Pradana ingin menanggapi dulu. Ya, sudah. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Dorothea. Ya, terima kasih Mbak. Ya, soal rumah atau soal bagaimana kita harus berpikir positif begini ya. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa manusia itu punya ukuran masing-masing dalam proses menjalani hidup. Mereka menemukan ukurannya masing-masing. Kalau kemudian bahwa kita harus selalu positif untuk menanggapi sesuatu atau menjalani sesuatu, ya itu saya pikir baguslah orang yang bisa seperti itu, orang yang kuat. Tapi saya tidak ingin menafikan bahwa manusia juga hidup dalam suatu realitas. Memandang realitas ini juga sangat perlu. Terutama ketika kita menyangkut corona ini. Saya pertama-tama berpikir begini. Saya pertama-tama berpikir bahwa saya itu tidak bisa, awalnya dalam pikiran saya itu saya tidak berpikir positif tentang corona ini. Bahwa saya mencaci maki corona ini, tapi sayang corona yang saya caci maki ini diam saja dan dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan kepada saya, kepada jutaan umat manusia. Nah, itu sesuatu yang lucu sekali sih. Nah, kemudian soal Pak Benny menyinggung bukan pasar malam ya, itu bacaan yang bisa dibaca waktu corona seperti ini, novel pendeknya Pram. Tapi soal rumah ini, saya selalu berpindah-pindah rumah tinggal itu dari kecil. Saya lahir di Lombok, pindah di Kulon Progo. Kemudian sekarang saya antara Jogja dan Kulon Progo. Saya baru saja minggat dari rumah sebenarnya kemarin sore karena saya uring-uringan dengan ibu saya. Saya merasa ketika saya uring-uringan itu, saya Kenapa Ras? Ada masalah apa Ras? Ya ada Pak. Saya merasa sudah tidak nyaman dan saatnya saya pergi dulu lah. Dan dalam waktu tertentu pasti saya akan pulang karena dengan begitu masalah yang saya akan hadapi ketika kembali sudah menjadi normal. Itu yang biasa saya lakukan ketika saya uring-uringan dengan ibu saya. Pasti saya pergi kemudian balik. Nah, itu sesuatu yang akhirnya itu obat saya untuk menyembuhkan rasa sakit ketika saya sedang uring-uringan dengan ibu saya di rumah. Ya, itu sesuatu yang manusia akan hadapi dengan caranya yang berbeda-beda. Antara saya dengan Pak Benny tentu saja berbeda menghadapi rumah. Saya bahwa rumah itu bukan milik saya dan itu milik orang tua saya, itu juga bagi saya itu penting bahwa saya hanya menumpang. Akhirnya banyak juga masalah-masalah yang tidak bisa saya singkirkan begitu saja. Bahwa ini realita manusia, ya saya harus akui itu. Kemudian kalau manusia, rumah itu kan selalu ada. Kalau kawan-kawan pernah nonton anime Naruto, rumah itu kan tempat orang-orang yang menyayangi kita, bukan sebuah bangunan atau sebuah apa. Nah, mungkin itu sesuatu yang kita impikan bersama, bahwa kita itu bisa diterima oleh orang-orang dengan nyaman, dengan kelembutan. Ya, tapi kan manusia yang menerima kita pun tidak selamanya menjadi lembut dan menerima kita dengan nyaman. Kadang manusia yang dulunya menerima kita nyaman berubah.
menjadi tidak nyaman dengan adanya kita. Nah, itu proses-proses kita selama menjadi manusia dan itu kita terimalah. Nah, itu saya terima juga. Nah, saya sudah di alarm sama Mbak Ardini, jadi saya kembalikan kepada moderator saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Faras. Untuk Mbak Dorothea mau menanggapi mungkin? Mbak Dorothea? Oh. Ya, silakan Mbak Dorothea mau menanggapi atau tidak? Sepertinya sudah cukup itu. Ya mungkin sepertinya sudah. Baik, ini karena waktu sudah semakin sore dan juga saya akan membuka satu pertanyaan lagi dan itu tadi sudah ada dari Mbak Safa dari Pendidikan Sejarah. Oke, silahkan kepada Saudara Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Andi ini udah ngasih waktunya. Untuk singkat saya bercerita sedikit. Kalau sebenarnya pada dasarnya itu kan saya nggak bisa pulang kampung dan tepatnya selama 2 bulan belakangan ini saya hanya berada di kos. Nah, lingkup saya untuk berpikir positif dan memikirkan hal-hal yang bahagia itu cukup sulit bagi saya. Karena di dalam kos yang hanya sekotak ini, sepetak seperti ini, dan kegiatan saya ya hanya memandang triplek atas dan mencoba membaca buku atau mencari pelampiasan seperti bermain layangan ataupun bermain game, membuka media sosial lainnya. Di sisi lain saya juga menunaikan ibadah saya. Cuman seperti yang Faras bilang tadi, realitanya untuk berpikir positif dan bahagia itu memang sangat susah, Pak, sebelumnya. Jadi, keadaan stres untuk kuliah itu benar-benar meningkat gitu loh. Benar kata Mas Faras, banyak mahasiswa yang hilang-hilangan pada saat jam kuliah. Saya juga pernah sesekali hilang pada saat jam kuliah karena menurut saya pada saat saya masuk di perkuliahan itu apa yang saya saat saya muncul hanya ditanggapi oleh teman-teman saya itu tidak puas bagi saya dan bagi saya perkuliahan seperti itu hanya stagnan tidak mendapatkan ilmu bagi saya. Cuma beberapa kali hanya beberapa saat saya mendapatkan sesuatu ilmu yang ada saat perkuliahan tersebut. Jadi bagaimana caranya orang-orang seperti saya yang masih tinggal di kos dengan lingkup berada di kos setiap saat karena adanya local distancing seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Safa. Baik, pertanyaannya mengenai bagaimana caranya orang-orang yang masih berada di kos untuk supaya tidak mengalami stres karena justru karena jujur stres itu memang susah untuk dihilangkan apalagi di saat kondisi seperti ini. Monggo silahkan kepada Bapak Beni dulu untuk menjawab. Pak Beni keluar sendiri. Oh ya udah baik. Ya, mungkin bisa dari Faras dulu. Faras silahkan. Kalau saya jawab pertanyaan Mbak Safa, itu pertanyaan tidak tepat diarahkan ke saya karena saya sendiri stres di sini, makanya saya mending keluar. Nah. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Safa bisa silahkan. Halo, assalamualaikum. Ya, silahkan sebutkan nama dan asal instansinya. Ya, saya dari Pustaka Drusba di sini.
Saya ingin menanggapi sedikit ya mengenai permasalahannya Mbak Safra, karena di sini kita senasib sepertinya. Maaf sebentar, Mas Galang ya, menyela sebentar. Untuk yang tidak berkepentingan berbicara, mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Ini sudah boleh belum? Udah ya? Sudah. Ya. Jadi karena kita juga sama satu nasib, belum kembali ke daerah masing-masing, masalah stres itu memang manusiawi. Semua orang itu nggak bisa menghilangkan stres masing-masing. Dan tingkatan stres itu sendiri kan banyak jumlahnya. Tapi di sini, kalau kita hanya berpikiran stres dan stres terus, ya maka kita akan ya stres selamanya, kira-kira seperti itu. Jadi cara terbaiknya untuk mengatasi stres bagaimana ya kembali ke kitanya masing-masing. Dalam artian begini, kalau dalam diri kita masih ada rasa tanggung jawab kepada kuliah, ya di situ laksanakan saja. Kalau memang menurut saya umpama kuliah itu memberatkan, ya itu silahkan dilepaskan saja. Toh ya kita sendiri tuh loh yang berdikari terhadap diri kita. Mau orang lain mau bilang gimana juga, tapi kita juga yang merasakan di situ. Jadi kalau umpamanya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan kita bisa lakukan di dalam kos, itu ya kita lakukan seperti itu saja. Kalaupun nanti ketika jamnya mata kuliah kok di situ merasa berat ataupun tugasnya memberatkan, kita coba saja langsung chat ke dosen yang bersangkutan. Jadi nggak perlu gerundel di grup kelas, kalau menurut saya itu bagusnya. Jadi curhatlah ke dosen. Pasti dosen insya Allah juga mau mendengarkan. Jadi nggak mungkin di suatu kondisi yang kita serba kekurangan, serba keberatan, di situ nggak ada keringanan, nggak mungkin. Pasti di situ ada keringanan juga. Ya mungkin seperti itu Mbak Ardini, daripada nanti waktunya terlalu banyak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Mungkin dari Pak Beni ingin menanggapi pertanyaan dari Safa tadi. Safa mengatakan bahwa bagaimana sih caranya supaya kita itu tidak stres untuk ukuran dia yang memang hanya menatap atap kos, tidak pergi kemana-mana, dan ingin pulang kampung kayak seperti itu. Silahkan Pak Beni. Oke, baik Din. Mohon maaf, sinyal saya agak hilang-hilang, tapi semoga ini jelas ya. Saya sepakat dengan Mas Galang tadi. Setiap orang pasti akan mengalami stres itu. Tapi kalau Anda stres, ya apa yang Anda bisa lakukan itu ya lakukan saja. Jadi misalnya ada kebaikan atau kebiasaan baik dari diri Anda, ya lakukan itu. Pasti Anda tidak akan jenuh. Misalnya kalau saya jenuh, saya baca buku, udah selesai. Atau kalau saya jenuh, saya ngetik saja, saya nulis saja, udah selesai. Jadi artinya ada cara untuk menghilangkan kejenuhan, untuk menghilangkan stres itu dengan hobi kita. Kalau Safa misalnya hobinya foto-foto, selfie, ya selfie aja, Fa. Kalau memang hobinya apa vikolan dengan Faras, ya call aja Faras, aku pengen ngomong sama kamu. Artinya ada banyak. Saya sepakat tadi Mas Garang sebutkan. Sebenarnya ada banyak cara, dan cara itu adalah tergantung pada diri kita. Kita mau menghilangkan penat itu seperti apa, itu kalau saya itu ya hobi saya. Kalau saya biasanya kalau hobi saya nulis, ya saya nulis saja. Udah nulis saja. Nanti tulisannya jadi atau enggak urusan nanti. Yang penting saya tulis saja. Apa yang ada gundah, misalnya saya gundah, saya tulis saja. Tulisan saya terbaru tentang pernikahan muda itu kan gundah saja, saya tulis saja sambil saya ketawa saja, udah selesai. Artinya apa? Ada proses menegosiasi dengan berdialog dengan diri sendiri gitu loh. Oh, posisi saya misalnya baru ngerundel dengan dosen, ya udah ngechat sama dosen, persis Mas Galang tadi sebutkan. Chat saja dosen. Urusan nanti dibalas atau enggak urusan nanti, yang penting Anda sudah menyampaikan itu. Jadi ada banyak cara, dan itu mungkin setiap individu berbeda. Tapi yang jelas untuk menghilangkan kesuntukan, untuk menghilangkan stres, lakukan kebiasaan-kebiasaan baik Anda. Lakukan hobi-hobi Anda. Kalau hobi Anda misalnya keluar, ya untuk sementara carilah apa yang bisa dilakukan di dalam kos itu. Saya kira banyak pekerjaan. Misalnya kalau Safa kangen dengan orang tuanya, teleponlah orang tuanya. Atau Safa kangen dengan pacarnya, ya udah telepon lah pacarnya. Kira-kira gitu Mbak Dini. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Kepada Saudara Safa, apakah sudah cukup?
Oke, baik, sudah cukup ya. Karena waktunya yang sudah cukup sore dan sudah semakin dan sudah hampir habis, ya. Baiklah, langsung saja saya mau memberikan kesimpulan diskusi kita pada sore hari ini ya. Jadi memang corona ini melanda segala aspek kehidupan, mulai dari bidang sosial, pendidikan terutama, dan juga dari seluruh aspek lapisan masyarakat gitu ya. Dari mulai mahasiswa, mungkin mulai buruh, pekerja, dosen, dan yang lainnya. Dan juga dengan adanya corona ini, kita tetap harus bersyukur, serta harus mengubah kesedihan kita itu menjadi keceriaan, kegembiraan. Mungkin apa yang tidak bisa kita lakukan sewaktu kita berkuliah karena kita hanya hanya terpaku kepada tugas, kita bisa sambil belajar untuk melakukan sesuatu, dan juga untuk menekan stres mungkin kita bisa membuat atau melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang mungkin berguna, seperti mungkin menulis, mengirim tulisan itu ke ke internet atau bagaimana kayak gitu. Dan untuk masalah UKT, jika ada yang bermasalah itu bisa dibicarakan dengan dosen pembimbing. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kepada Bapak Beni Setiawan MSI dan juga Saudara Faras Pradana, terima kasih yang sudah berkenan hadir dan sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung dengan diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Din. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jangan lupa buka. Oke, ada last quote dari Mas Roni ya. Kalau sedang dilanda masalah, silahkan syukuri itu. Ucapkan alhamdulillah karena kita tidak tahu bahwa masalah yang tengah melanda adalah penjaga dari masalah yang lebih besar. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur atas apa yang kita lakukan hari ini dan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Itu nanti untuk berita acara bisa diakses di websitenya HMPS ya, teman-teman.